Prosesi haji dimulai dari Arafah. Baik, nggak pakai O, dimulai dari Arafah ya. Prosesi haji dimulai dari Arafah. Ya, kalau cara berhaji dimulai dari mulai niatnya, miqatnya, macam-macamnya. Saya ulang, prosesi haji dimulai di mana? Di Arafah. Arafah itu bahasa Arabnya asalnya tahu, mengetahui. Itu Arafah. Lebih ke akar bahasanya lagi, ya. Pada mulanya berarti tempat yang tinggi. Perhatikan, saya mau naik sini. Ya, mau naik. Lebih kelihatan? Lebih tinggi? Kalau ada satu tempat disusun, lebih tinggi, itu disebut dengan Arafah. Kalau tempatnya lebih tinggi lagi, sehingga terlihat di sekitarannya, maka dirubah kalimatnya menjadi A'raf. Di sini ada Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 itu. Kenapa disebut dengan Al-A'raf? Karena nanti ada orang yang saat dihisab, maaf, amal baiknya 50%, amal jeleknya 50%. Diseimbang antara baik dengan buruk. Masuk surga belum bisa, masuk neraka pun tidak mungkin. Maka disimpanlah di satu tempat di antara surga dengan neraka, di puncak yang paling tinggi. Kelihatan yang ada di surga, terdengar jeritan orang neraka. Tempat itulah disebut dengan A'raf. Turun Quran surah Al-A'raf di ayat 45 sampai 49. Anda bisa lihat nanti. Ya, hati-hati, pelan-pelan. Nah, kalau kemudian sudah naik, diketahui sisi-sisinya, dikenal tempatnya dengan A'raf, melihat orang di sekitarnya pengetahuannya disebut dengan Arafah. Kalau pengetahuan itu sudah didapatkan ketahuan, bisa dipraktekkan, maka disebut dengan ma'rifah. Pernah dengar kata-kata itu? Baik, dari mana munculnya Arafah? Kenapa disebut dengan Arafah? Ya, sampai puncak yang paling tinggi, ini yang akan coba kita bahas dan kita praktekkan saat haji nanti. Ya, kita mulai kisahnya ya, dengan Quran surah ke-2 ayat 35 sampai 38. Quran ayat surah 7 ya. Al-A'raf ayat 19 sampai dengan ayat 25. Ini kisah pertama sampai muncul Arafah. Ya, pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, kisah Arafah ini dimulai pada masa Nabi Adam alaihissalam. Ya. Di Nabi Adam, saya persingkat saja untuk memudahkan bahasan dan waktu kita. Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan, ya. Kemudian singkatnya beliau diminta untuk masuk surga, ayat 35-nya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Diminta masuk surga bersama pasangannya, ya, bersama Hawa. Tapi ada satu syarat. Perhatikan syaratnya, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, silahkan nikmati semua hal yang ada di surga. Senikmat-nikmati. Cuma jangan dekati pohon yang ini. Jika engkau dekati saja, berpotensi menjadikan engkau bersikap salah dan terhindar dari kenikmatan hidup di sini. Pelan-pelan, ya. Kita ketahui kisahnya. Setelah dengan singkat, Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, digoda oleh setan, ayat 36-nya. Kemudian dikeluarkan dari situ. Ketika dikeluarkan dari surga itu, ayat 36-nya. Ini fokus kita. Perhatikan. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Karena Adam dan Hawa melanggar perintah itu, kata Allah, kalian semua silahkan turun ke bumi. Keluar dari kenikmatan itu. Ini keterangan pertama Quran, orang-orang yang senantiasa melanggar ketentuan Allah, walaupun mendapatkan seakan-akan kenikmatan hidup, padahal nikmat hidupnya nggak nikmat. Anda punya mobil banyak, punya rumah luas, tapi dihasilkan dari pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah. Hidupnya nggak akan enak. Selalu ada kegelisahan. Kata Allah, keluar dari surga, turun ke bumi. Semua diturunkan. Saya percepat kisahnya. Adam kemudian bertobat kepada Allah, minta diampuni oleh Allah. Cuma ketika diturunkan ke bumi, terpisah dari Hawa. Konon menurut sejarah, Adam diturunkan di satu daerah sekitaran Pakistan dengan India. Sementara Hawa diturunkan di satu daerah bernama Jeddah. Ya. Jeddah. Ya. Jeddah itu dalam bahasa Arab artinya nenek. Kenapa disebut dengan Jeddah? Karena nenek kita dulu pernah singgah di situ dan hadir di sekitaran itu. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada paketnya ke Jeddah, ya, suka di pantai, ya, di sampingnya itu suka ada tempat yang disebut Makbarah Hawa, ya, kuburannya Hawa. Ya, Masya Allah, itu ada tempat dibatasi, ada tulisan kuburan Sayyidah Hawa. Ya, padahal itu bukan kuburannya, itu tempat dulu diduga Hawa diturunkan. Ya, di situ. Jelas sampai sini? Pelan-pelan, Adam berjalan mencari kehidupan, Hawa juga berjalan. Dalam sekian masa perjalanan mereka, tiba-tiba di kejauhan, Adam melihat satu gerakan bayangan-bayangan yang kayaknya beliau kenal gitu. Kayaknya saya tahu ini. Alif hada, saya tahu dia. Hawa pun ketika berjalan melihat, kayaknya saya tahu itu.
Ketika mereka mulai mendekat, naiklah ke satu puncak. Ya, dalam bahasa Arab sebut dengan jabal, ya, bukit, gunung. Naik, semakin tinggi, barulah diketahui dalam masa yang cukup panjang, ini suami saya, ini istri saya. Ketika berkenalan itulah bertemu maksudnya. Adam mengatakan, Araftul an, saya tahu kamu Hawa. Araftul an, saya tahu engkau Adam. Bertemulah keduanya, maka ketika mereka bertemu di tempat yang tinggi, mengetahui satu dengan yang lainnya, tempatnya disebut dengan Arafah. Jelas di sini? Dari situlah keduanya kemudian berdoa, memohon kepada Allah. Nanti doa ini diabadikan di Quran. Ya. Mereka meminta supaya keturunan mereka dijaga. Tobat keduanya pada Allah, turun ayat, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mohon ampunan kepada Allah, mengakui telah berbuat salah, dan memohon supaya keturunannya dilindungi agar tidak berbuat salah lagi. Bapak Ibu sekalian, masih ingat tadi? Yang menyebabkan Adam keluar dari surga itu siapa? Setan. Baik. Maaf, cek tadi keterangan saya. Turun kalian semua. Ya. Tadi yang masuk surga siapa saja? Adam, kedua Hawa. Yang menggoda siapa? Setan. Ketika Allah meminta untuk turun, siapa yang turun? Semuanya. Semua itu siapa? Satu? Adam. Kedua? Ketiga? Berarti setan ikut turun. Ada sekarang? Ada. Nah, kalau setannya ikut turun, berarti kehidupan Adam dan anak cucunya pun tidak akan tentram. Karena setan sudah berjanji, sebelum Adam turun ke muka bumi, Hawa turun ke bumi, setan juga turun ke bumi, dia berjanji kepada Allah di ayat Al-A'raf tadi, surah Quran surah 7 ayat 19 sampai 25. Dia akan katakan, ya Allah, saya tidak akan biarkan anak-anak keturunan Adam berjalan di jalanmu. Saya akan goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, supaya mereka sesat semua dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Jadi ternyata seperti setan menggoda, mohon maaf, ya, ayah handa kita Adam dan Hawa saat di surga, mereka pun bertugas menggoda kita sampai hari ini. Karena itulah nanti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, saya ulangi, saya percepat, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memohon kepada Allah setelah diperintahkan membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah. Minta diajarkan bagaimana caranya bisa melawan godaan setan ini dan mengusirnya ketika dia menggoda. Bagaimana caranya? Maka di zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu masanya cukup panjang. Ya. Masanya cukup panjang, ada sekitaran 20 generasian. Ya. Ibrahim bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfahsyad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matusyara, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam alaihissalam. Ya, kisaran itu. Baik, begitu zaman Nabi Ibrahim, turun malaikat, diajarkan cara-caranya. Begini cara menjalani kehidupan, ritualnya seperti ini. Ya. Kemudian maknanya seperti ini, lakukan seperti ini. Jika ada setan seperti ini. Sampai ketika akan dilakukan itu, setan datang untuk mencegah. Lempari lagi. Ya. Sampai akan ketika saat berkurban. Datang, lempar lagi. Datang, lempar lagi. Nah, ketika sudah diajarkan oleh malaikat, Nabi Ibrahim mengatakan, Araftul an. Saya tahu sekarang caranya. Saya tahu caranya. Nah, pelajaran malaikat yang mengajarkan pada Nabi Ibrahim tadi, itu yang disebut dalam bahasa Arab dengan nama manasik. Ya, manasik. Proses yang diajarkan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim, itulah ternyata ritual haji yang akan kita bersama jalani nanti di kota Mekah. Ini ada di sini Zam-Zam. Ya. Ini istana raja. Ini ada gunung, bukit disebut Jabal Qubais. Ya. Ini ada tiang listrik satu di sini. Satu lagi kecil di sini nih. Ini rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal di sini. Ya. Geser ke sini sedikit. Ya. Kemudian di sini dulu ada tempat ngambil air Zam-Zam. Di sini rumah Nabi dilahirkan, warna krem. Ya. Sekarang disamarkan menjadi museum. Ya. Kalau Anda lihat, ini kita ambil fotonya sekitaran jam 7 pagi, matahari mulai naik, terbit. Masya Allah, ternyata ketika kami saksikan matahari dan bulan itu, ya, setiap kali matahari terbit, bulan kemudian malamnya muncul, selalu berada di atas rumah Nabi. Makanya kalau Anda baca sejarah, Nabi dilahirkan kan dalam keadaan bersih, terang ya. Bukan karena lampu, karena siang malam rumah Nabi itu terkena cahaya matahari. Ini ya. Baik. Nah, sekitaran inilah kemudian nanti terjadi peristiwa pengajaran-pengajaran dan dipraktikkan, dikenal dengan haji. Mari kita mulai, Bapak Ibu sekalian, Arafah. Bagaimana malaikat mengajarkan kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kemudian mengajarkan lagi sampai tiba pada masa Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Muhammad, jangan dikira singkat ya, itu 30 generasi. 30 generasi. Satu generasi bisa 2000 tahun.
Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahud, bin Talik, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Tadi Arafah artinya sesuatu yang tinggi, ya, sesuatu yang dikenali. Kalau sudah kenal disebut apa? Ma'rifah. Perhatikan, saya kembalikan ke kisah Adam dulu, baru ke kisah Nabi Ibrahim, ya. Ketika Adam sudah bertemu dengan Hawa, dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Keduanya mengatakan, ya, Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah berbuat salah. Salah kami, ya Allah. Ya. Dengan kesalahan inilah kami turun dari surga. Tadinya nikmat hidupnya menjadi salah, ya. Karena salah menjadi menderita, capek hidupnya, ya. Turun ke muka bumi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tolong ampuni kami, jaga kami supaya tidak berbuat salah lagi. Supaya tidak berbuat salah lagi. Dia akui kesalahan-kesalahan hidupnya, minta bimbingan Allah, setelah itu Allah bimbing menjadi lebih mudah lagi hidupnya. Ya. Tapi mohon maaf, sekarang perlu bekerja. Perlu bekerja. Sekarang kita teruskan dulu ke sini, ya. Kita ambil situasinya ke kita. Kenapa situasi pertama saat akan menunaikan haji itu dimulai dengan Arafah? Seakan-akan orang saat mulai masuk ke Arafah itu, lalu dia mulai wukuf. Mulai wukuf, yang pertama dia lakukan, dia mesti merenungkan. Pelan-pelan, mesti dia renungkan. Satu, apa yang direnungkan? Mohon izin. Ya, mohon izin. Jangan-jangan kehidupan yang kita jalani selama ini, yang dirasakan, yang kita lewati, yang seharusnya menjadi mudah, sulit kita hadapi karena banyak kesalahan yang pernah kita kerjakan. Quran surah 2 ayat 185. Saya mau tanya dulu, hidup itu sulit atau mudah? Sulit. Saya ulang, sulit atau mudah? Sulit. Perhatikan, kata Allah mudah. Tidak sulit. Quran surah 2 ayat 185. Perhatikan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kata Allah, kami menginginkan hidupmu mudah dan kami tidak menghendaki kamu sulit dalam hidup. Jadi sebetulnya kalau ada orang susah, di kantor susah, di rumah susah, di pekerjaan susah, di sekolah susah, yang salah bukan Allah, yang salah kita. Ada yang salah itu. Karena seharusnya ketika orang mulai hidup, hidupnya mudah. Ya. Lahirnya mudah, nyaman hidupnya, pekerjaan mudah, rumah tangga mudah. Kalau ada yang susah, itu yang salah kita. Ya. Makanya ketika Anda wukuf, mulai duduk, mulai diam, ya, yang pertama kali dilakukan adalah kenali coba diri kita. Sekiranya Anda mendapati kesulitan dalam hidup, kira-kira pernah melakukan kesalahan apa? Seperti Adam pernah salah, mohon maaf, seperti Adam pernah salah sehingga keluar dari kemudahan hidup itu. Jelas sampai sini? Nah, karena itu sunnah yang pertama, ketika Anda masuk ke Arafah, kenapa disebut Arafah? Maksudnya kenali diri kita. Kenali. Apa yang menjadikan hidup susah? Apa yang menjadikan hidup jauh dari Allah? Orang sebelum dengar adzan, itu sudah langsung siap-siap. Ini ada orang dipanggil sampai komat, kok belum ke masjid juga? Apa yang salah? Ada orang usia 4 tahun, 5 tahun sudah hafal Quran, bahkan matanya buta. Ini orang dikasih 40 tahun, 50 tahun, jangankan hafal, baca aja masih susah. Apa yang salah gitu? Coba renungkan, begitu Anda masuk, Anda duduk, kenapa disebut dengan Arafah? Coba kenali, kekurangan diri apa yang ada hadir pada diri kita, yang menghambat rahmat Allah turun pada diri kita. Jelas sampai sini? Baik. Jadi nanti saat sampai di Arafah, coba kenali diri kita. Ya. Apa yang menjadikan kita sering salah, ya, sering lupa, ya, sehingga rahmat Allah yang seharusnya mudah, ya, membimbing dalam kehidupan kita menjadi tidak sampai dalam jalan hidup kita. Ya, pelan-pelan. 2. Sekarang perhatikan sini. Yang punya kemudahan siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Baik, yang punya solusi siapa? Allah. Yang punya segalanya? Manusia itu aneh. Katanya yang punya rezeki Allah. Tapi kok saat Anda menginginkan rezeki tidak pernah minta sama Allah. Yang punya kesehatan Allah. Tapi ketika Anda sakit jarang menyebut nama Allah. Yang punya solusi Allah. Tapi ketika punya masalah tidak pernah pertama menyebut Allah. Ada yang aneh. Dan yang paling aneh adalah, maaf, yang paling aneh, orang yang ketika memanggil Allah, ya ketika memanggil Allah, ternyata karunia Allah tidak pernah sampai pada dirinya. Ada yang salah. Sekarang perhatikan. Kalau ini ada gelas, isinya air, lalu saya tutup di atasnya seperti ini. Ya. Kemudian saya akan coba masukkan pulpen misal. Mohon izin, pinjam sebentar. Saya akan masukkan begini. Ya. Masuk tidak? Bisa masuk tidak? Kenapa? Ada sekatnya.
Nah, kebanyakan orang yang susah hidupnya, tidak mendapatkan bimbingan Allah, bukan Allah tidak memberikan. Tapi saat Allah berikan, tertutup keadaan dirinya dengan sekat, sehingga karunia Allah tidak bisa masuk. Contoh hadis Muslim, nomor hadis 1056. Di Al-Arba'in posisinya nomor hadis yang ke-10. Ya, kalau Anda punya Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis nomor 10. Ya. Kata Nabi, mohon maaf, kata Nabi, "Tsumma dzakara rajula." Ada kisah seorang lelaki, yutilus safara. Kemudian dia melakukan perjalanan panjang. Perjalanan panjang itu diantara hal yang bisa mempercepat terkabulnya doa. Anda di pesawat bisa minta pada Allah. Berdoa itu cepat dikabulkan. Kemudian dia, selanjutnya kata Nabi, perhatikan kalimatnya, Ash'atha aghbara, sampai kumbal keadaan dirinya. Yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya begini ke langit. Mengangkat tangannya. Orang yang berdoa mengangkat tangan, itu di hadisnya disebutkan 2 kali lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan orang yang diam. 2 kali lebih cepat. Dan bukan begini, Bu, mengangkatnya. Tapi menempel, mendekat, bukan menjauh. Di hadisnya mendekat, bukan menjauh. Ya, sejajar dengan dada, kemudian mendekat seperti ini, bukan menjauh. Yang ketiga, fayaqulu ya Rab, ya Rab. Dia bermohon dengan al-asma'ul husna. Ya Rab, ya Rab. Di Quran surah ke-17 ayat 111, orang yang bermohon dengan al-asma'ul husna sesuai kebutuhan akan dikabulkan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak meminta dengan al-asma'ul husna. Orang ini melakukan ketiganya. Tapi kata Nabi, perhatikan. Anna yustajabu lidzalik. Sampai kamu nangis darah pun doamu tidak akan dikabulkan. Padahal di Quran disebutkan setiap yang berdoa pasti akan dikabulkan. Quran surah 40 ayat ke-60. Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku mencari-cari aku sangat dekat. Kalau dia bermohon pasti aku kabulkan. Tapi ini ada orang datang, kemudian dia bermohon, melakukan ketiga yang paling cepat mengabulkan doa, seharusnya 6 kali lebih cepat doanya terkabul. Kata Nabi tidak mungkin terkabul. Kenapa? Maaf, mat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya biharam, dan perangkat hidupnya haram. Ternyata yang haram-haram itu menjadikan sekat dalam dirinya, sehingga yang baik-baik tidak bisa masuk. Kebanyakan makan yang haram, kemudian jadi darah, merambat ke seluruh tubuh, jadi daging, akhirnya menutup pandangannya. Sehingga lihat orang sholat tidak tertarik. Masya Allah. Lihat kegiatan yang tidak bermanfaat, cepat bergabung. Masuk ke telinga, dengar adzan nggak bisa nyambung. Dengar musik, konser di GBK dikejar-kejar, sampai bayar itu. Masya Allah. Ya. Hatinya nggak bisa paham. Sehingga turun ayat Al-Baqarah ayat 7 itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maaf, barangkali keadaan kita, mohon izin, kalau sulit untuk ibadah, sulit untuk melakukan yang baik-baik, susah dalam kehidupan, mungkin ada sekat yang harus dibuka dulu. Karena itu coba kenali kekurangan kita apa. Sekatnya ada di mana? Ya. Cara paling mudah untuk membuka sekatnya, cara paling mudah, buka, keluarkan dulu yang kotornya. Karena maaf, Anda minta kebaikan, masih ada yang kotor, itu masih bergabung, masih belum baik. Keluarkan yang kotornya, keluarkan yang kotornya, keluarkan yang kotornya. Kalau sudah dibuka, gelasnya kosong, bisa diisi dengan apapun. Ya. Karena itulah ketika sampai di Arafah, kenali diri kita. Pertama kali coba lihat. Ya. Kenali kita, siapa? Salah apa saya selama ini? Ya. Jangan-jangan maaf, jangan-jangan bukan hanya sama Allah saja, sama manusia pun bermasalah. Ya. Orang lain kumpul-kumpul, datang, kok kayaknya orang senang gitu ya. Begitu si fulan datang, kok langsung bubar. Baru buka pintu, orang sudah tidak mau keluar. Apa yang salah? Karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya teruskan dulu. Selanjutnya di Arafah ini sunnahnya, begitu datang, Anda jangan langsung doa. Kadang-kadang ujung-ujung begitu datang ke Arafah, sudah nunggu-nunggu dari malam, ya. Kemudian setelah itu, sholat, dijamak, qasar, baru kemudian ada khutbahnya, Masya Allah. Setelah itu langsung pada doa, itu kurang tepat. Kurang tepat. Yang tepat, tobat dulu. Buka kotoran, kenali diri kita. Salah apa saya selama ini? Ya. Coba tanyakan, karena itu sunnahnya sebelum berangkat. Sunnahnya, yang paling tahu keadaan kita siapa? Bapak Ibu kalau ingin lihat kotoran dalam benak kita, ya, dalam jasad kita, tubuh kita, melihatnya di mana? Cermin. Cermin. Tapi maaf, kotoran hati itu kadang-kadang nggak nampak di cermin. Ya. Yang nampak cermin terbaik itu sekitaran kita. Mungkin maaf, suami nampak pada istrinya, begitu sebaliknya, pada anak-anaknya, pada kerabatnya. Karena itu coba kenali, sebelum berangkat, kira-kira sifat-sifat buruk apa yang melekat pada kita, yang menghambat kita mendapatkan rahmat Allah. Kenali itu, catat satu-satu. Kalau perlu punya catatannya, tulis. Gak usah malu, gak apa-apa, tulis aja masing-masing. Catatan, catat. Begitu kemudian Anda sebelum berdoa, tangisi itu. Tangisi, usahakan, minta, hapuskan, buka.
Tobat kan 3 maknanya. Kenali kesalahannya, akui, sesali itu, dan berjanji tidak mengulanginya, gitu kan? Baik, ada seseorang lisannya senang bergosip, ya. Akui bahwa itu salah, sesali perbuatan itu, tangisi. Ya. Maaf kalau Anda belum bisa menangis, coba menangis. Ya. Belum bisa menangis, sejam kemudian menangis lagi. Waktunya cukup panjang. Tidak bisa menangis sampai asar, menangis lagi. Kalau belum bisa menangis menjelang maghrib, tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Sampai keluar itu, sampai keluar. Ya. Kalau itu sudah keluar, ketahuan sumbernya, sudah semua terangkat, maka Masya Allah, dengan jatuhnya air mata kita, mudah rahmat Allah mengalir dalam diri kita. Gampang, ya. Pelan-pelan. Apa yang menyebabkan kita berbuat salah? Mohon izin. Waktu lahir pernah berbuat salah nggak? Tidak. Kata Nabi, setiap orang yang lahir itu pasti bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir pasti bersih. Ya. Nggak ada orang baru lahir langsung berbuat salah. Misal anak baru dilahirkan langsung mencela ibunya. Kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Lahirnya dia nangis. Biasa nggak ada. Jadi bersih. Makanya disebut ins. Ada di Quran, kata ins terulang 18 kali di Quran. Selalu bersanding dengan kata jin. Jin. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Mohon izin, ins dengan jin itu makna yang paradoks langsung. Ya, langsung berlawanan. Ins itu artinya lembut. Yang kedua tampak, kelihatan. Jin memiliki arti yang tak tampak, tersembunyi. Dan yang kedua kasar. Ya. Jadi kenapa jin disebut jin? Karena sifatnya tersembunyi, nggak nampak. Ya. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, pasti punya masalah itu. Ya. Yang paling banyak nggak ada kerjaan, manusia-manusia yang mencari-cari penampakan jin. Itu pasti bermasalah, Pak. Ya. Jangan diikutin tuh. Ya. Nah sebaliknya, maaf. Kalau ada manusia juga yang hidupnya tidak ingin tampak, ke kantor sembunyi-sembunyi, ke rumah sembunyi-sembunyi, itu pun tidak jauh beda dengan pasti ada masalah. Ya. Jadi asalnya itu tenang, tampak, dan lembut, itu lembut. Ya. Jin tidak, jin kasar. Makanya kalau ada orang kemasukan jin, melakukan penampakan, kemasukan jin, nggak ada yang lembut. Saya tidak pernah dengar ada orang kemasukan jin, masuk misalnya ke dalam sesi ini seperti ini, minta izin, mohon izin, boleh ikut mana sih? Nggak ada. Orang kemasukan jin pasti mulutnya meracau, tindakannya mengacau. Nah sekarang kok bisa orang lembut ini bisa berubah? Lisan bisa mencela, dari mana asalnya? Bahkan sesama muslim bisa saling cela, saling tuduh, ya anak dengan orang tua macam-macam. Ada yang salah itu. Ternyata ada orang yang pernah terpeleset dalam hidupnya, seperti Adam terpeleset dari surga sampai turun ke bumi. Kalau terpeleset kan jatuh ya, dari atas turun ke bawah. Ada orang yang terpeleset karena sebab-sebab tertentu. Terpeleset dalam bahasa Arab disebut dengan izdalafah. Ya, sebabnya disebut dengan muzdalifah. Karena itulah setelah Anda merasakan, tahu, oh ini saya dulu pernah baik. Berbuat salah. Ya. Kenapa bisa salah sampai jauh dari Allah? Apa sebabnya? Lu Anda rinci-rinci, muzdalifah, apa penyebab semua ini? Saya tidak boleh terpeleset lagi. Maka ketika itu Anda rinci, pelan-pelan, Anda temukan ternyata umumnya penyebabnya 3. Hati-hati, pelan-pelan, kita agak cepat. 1, yang menyebabkan orang terpeleset jauh dari Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, penyebab pertama, maaf, itu karena faktor dirinya, nafsunya. Tidak mampu mengendalikan keadaan dirinya. Quran surah ke-12 ayat 53, hati-hati. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Kata Nabi Yusuf, saya tidak bisa mengendalikan nafsu saya secara langsung kalau tidak karena Allah membantu. Poinnya bukan itu. Innan nafsa, Anda harus tahu kata Quran, sungguh nafsu itu la'ammaratun bis-su', seringkali membawa kepada hal yang tidak baik. Jadi kalau ada orang berbuat salah, sebetulnya bukan karena faktor lingkungan sekitarnya pada awalnya. Tapi karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan keadaan nafsunya. Ada orang lewat, nggak senyum. Terus dia marah. Wah ini masa tetangga sudah puluhan tahun lewat nggak nyapa saya. Bapak Ibu sekalian, marahnya orang ini sebetulnya bukan karena dia nggak nyapa, tapi ketidakmampuan dia menahan amarahnya. Kalau dia bisa tahan dengan baik, dia bisa kendalikan, dia bisa melahirkan kesimpulan, oh barangkali dia nggak nyapa karena sakit gigi, sedang buru-buru. Nah, faktor terbesar yang paling dekat memengaruhi keadaan kita, itu dalam bahasa Arab, saya lagi, dalam bahasa Arab disebut dengan aqabah. Saya ulang, disebut dengan aqabah. Sesuatu yang paling dekat, paling besar memengaruhi keadaan kita, disebut dengan apa? Aqabah. Yang kedua, baru. Mohon izin, orangnya baik, tapi ternyata tinggal di lingkungan yang tidak baik.
Atau bahkan tadinya mohon maaf ya, bapak rajin ke masjid mendapati pasangan hidup yang justru seringkali ngajaknya ke mall, ngajak belanja sehingga jauh dari masjid. Ibu tadinya baik, pakai hijabnya bagus, ketika menikah malah disuruh copot sama suaminya. Bisa. Ya. Tadinya bapak dan ibu tuh rajin mengaji, macam-macam. Ketika ada anak, Masya Allah, begitu mau sholat, anak nangis, gak jadi ikut nonton. Ternyata yang kedua, yang menjauhkan dari Allah, tidak sedikit terjadi di lingkungan sekitar kita yang terdekat. Dalam bahasa Arab disebut dengan usta. Usta. Lingkungan terdekat yang di sekitaran disebut dengan apa? Usta. Yang terakhir, di rumah baik, diri pribadi baik, tapi tiba-tiba bapak dapat tugas di satu kantor bertemu dengan teman yang tidak baik. Teman jauh yang belum kenal, tapi menyesatkan. Satu hal yang jauh yang memengaruhi kita pada keburukan itu disebut dengan ula, jauh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ada aqabah. Yang kedua ada wusta. Yang ketiga ada ula. Kita lihat-lihat kalau ini penyebabnya, nggak boleh ada lagi. Saya harus hilangkan ini. Maka pergilah Anda ke tempat yang menyebabkan Anda terpeleset itu. Pergi ke sana. Mencari bekal bagaimana cara saya menanggalkannya. Pelan-pelan. Maka ketika Anda datang ke sana, Anda kumpulkan batu, kan? Anda kumpulkan batu, seperti Nabi Ibrahim lempari, saya pun akan lempari kesalahan-kesalahan saya ini. Supaya nggak pernah hadir lagi dalam jiwa saya. Dalam diri saya, dalam lingkungan saya. Maka tibalah Anda di Muzdalifah. Al-Baqarah, Quran surah ke-2, ayat 198. Perhatikan kalimatnya. Fa'idha afadtu min arafatin fadkurullaha indal mash'aril haram. Kalau Anda sudah selesai di Arafah, kata Allah, maka segera berzikir. Ingat yang tadi saya sampaikan, bawalah ke Mash'aril Haram, ke Muzdalifah. Ini kalau dari Arafah sampai ke Muzdalifah, gunakan zikir, renungkan yang tadi. Ya, di bis zikir, ingat-ingat, ya Allah, saya salah ya Allah, salah ya Allah. Ini barangkali menyebabkan kehidupan saya sulit, minta. Begitu sampai di Muzdalifah, segera kumpulkan. Batu, Masya Allah. Masih ingat tadi? Faktor terbesar yang menyebabkan kita sering salah itu apa? Di antara 3 tadi? Nafsu. Disebut apa? Makanya ketika Anda datang pertama kali untuk menanggalkan sifat-sifat buruk itu, Anda menuju Aqabah terlebih dahulu. Padahal urutannya kan ada ula, ada wusta, tapi yang dilempar Aqabah. Itulah sebabnya ketika kita lempar pertama kali, yang dilempar Aqabah bukan yang lain. Nah, cara melemparnya seringkali keliru di sini. Pelan-pelan, seringkali keliru. Ada orang yang cuma datang, tiba-tiba Bismillah, ya Allahu Akbar, lempar. Bismillah, ya Allahu Akbar, lempar. Itu nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Perhatikan, ketika Anda akan melempar, kembalikan ke momen Arafah tadi. Saat Arafah mengenal kekurangan diri kita, yang menyebabkan kita jauh dari Allah, itu kan sifat yang ingin kita tanggalkan. Yang ingin kita hilangkan saat tobat tadi. Nah, ketika Anda akan lempar, yang dilempar itu sebetulnya bukan temboknya, bukan. Bukan jamarat tuh melontar, bukan bendanya, bukan. Hakikat yang dilempar itu sesungguhnya kotoran-kotoran yang ada dalam nafsu kita, itu yang ingin kita keluarkan. Jadi di Quran itu ada nafsu, ada takwa. Nafsu sifat buruk, takwa sifat baik. Dua-duanya terulang 115 kali. Yang makhluk yang diciptakan dengan takwa saja namanya malaikat. Makanya malaikat nggak ada yang jelek, Pak. Bagus semua tuh. Bagus semua, nggak ada yang menyimpang. Nggak ada yang menyimpang. Ya. Yang jadi masalah manusia itu diciptakan oleh Allah itu dengan 2 potensi tadi, plus nafsu plus takwanya. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu nama lain dari nafsu. Nah, Anda saat proses melontar jumrah itu, itulah melontari jiwa-jiwa buruk yang ada di nafsu itu. Anda ucapkan Bismillahi Allahu Akbar seperti hewan disembelih untuk menghilangkan nafsunya. Jelas di sini? Nah, karena itu ketika Anda ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, itu yang tadi dituliskan itu. Rinci. Bapak mohon izin kalau bisa ditulis rinci, Pak, ya, di Arafah itu. Sifat saya 1, oh iya, saya itu pemarah. 2, wah saya itu kalau sudah marah kadang-kadang, maaf, kasar, bisa. Ibu juga tulis, ya, saya misalnya 1, cerewet. 2, suka membicarakan kebutuhan orang lain yang tidak benar. 3, macam-macam tulis. Nah, maaf, list itulah yang dibawa saat Anda melontar di Muna. Lalu Anda lontar, saat ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. List pertama, marah yang tidak tepat. Bismillahi Allahu Akbar. Lontar. Saat melontar itu bayangkan siapa korban-korban amarah yang pernah keluar, yang pernah kena dengan marah Anda itu. Jadi kalau lontaran pertama sudah selesai, ini keadaan kita tuh jadi baik. Hilang. Karena itu setelah itu Anda menghadap kiblat. Awas, belum selesai ya. Begitu selesai melontar, itu bukan ujug-ujug ke belakang lantas berangkat lagi, tidak. Menghadap ke arah kiblat, baru kemudian berdoa. Memohon kepada Allah supaya kotoran itu dikeluarkan dari dalam diri kita.
Dikeluarkan dari dalam diri kita. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau yang kotor sudah dibersihkan keluar, ya. Yang tersisa apa? Yang tersisa? Kotor lawannya apa? Bersih. Jelek lawannya apa? Jadi kalau yang jelek-jelek sudah dihilangkan, baik. Yang tersisa apanya? Kebaikannya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kotor, yang sudah dibuang, yang muncul baiknya, itu disebut dengan birrun. Birrun. Kalau melekat pada pemiliknya, misal kebaikan itu sudah didapatkan, mohon maaf, maka berubah namanya dari birrun menjadi mabrurun. Dari sini muncul istilah haji mabrur. Jadi haji mabrur itu bukan haji yang diterima, bukan. Itu makbul namanya. Mabrur itu haji yang bisa merubah perilaku dirinya. Orang yang berhaji itu, mohon izin, dari sifat yang jelek-jelek setelah haji ternyata berubah jadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jelas sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Jadi seharusnya orang yang melontar jumrah pertama itu Aqabah, sifat-sifat jeleknya hilang. Jadi kalau sudah lempar masih marah pada orang lain, ada yang belum kelempar tuh. Makanya konon ada yang melempar, balik lagi batunya. Jangan saling lempar kan ya. Itu cuma cerita-cerita nggak jelas tuh ya. Cerita-cerita nggak jelas. Jadi ketika dilempar sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Sifat jelek suami istri hilang. Ya. Anak kepada orang tua sudah baik, macam-macam. Ya. Nanti selanjutnya, hari kedua Anda lempar lagi. Tadi yang keluarga terdekat. Dia begitu melempar hari yang kedua itu, yang diingat tuh keluarga yang terdekat. Ulah dari yang jauh Pak, teman-teman. Oh saya baik, mungkin karena si Fulan jadi jelek. Begitu Anda lontar, doakan supaya si jelek itu berubah jadi baik. Termasuk lingkungan keluarga dan sebagainya. Karena itulah kemudian, mohon izin, saya agak cepat. Ketika Anda lontar hari pertama, setelah selesai melontar, pergi kemana? Kemana? Oh, pelan-pelan, ke maktab, istirahat, terus hari keduanya kan melontar lagi ya. Baik, kemana perginya sebelum melontar? Masih ingat mabit di mana? Sebetulnya bukan Mina. Sebetulnya Muna. Muna. Beda antara Mina dengan Muna. Kalau Mina itu artinya tempat merapat atau sesuatu yang dijatuhkan. Kenapa tempat itu disebut dengan Mina di hari biasa? Karena pada saat itu banyak hewan disembelih, darahnya tumpah ke bawah. Itu disebut Mina. Tapi bagi orang haji namanya bukan Mina, Muna. Muna itu harapan yang sangat ingin diraih. Jadi kenapa dia diam, kembali ke situ, mabit di Muna, dia sebetulnya berevaluasi begitu kembali ke situ, saya sudah baik atau belum? Sifat saya berubah atau belum? Balik lagi ke sana, lontar lagi, ya, hari keduanya, kembali lagi, ya Allah, ingat-ingat lagi, kira-kira ada yang selesai atau belum? Ada yang sudah hilang atau belum? Baik sudah muncul atau belum? Kalau belum juga, hari yang ketiga lontar lagi, lontar lagi. Kalau Anda dalam hari yang kedua sudah mendapati diri Anda baik, kira-kira sudah tenang, bawaan jiwa sudah lapang, Anda boleh meninggalkan itu. Silakan langsung bisa ifadah dan sebagainya. Itu disebut dengan nafar awal. Kalau Anda masih merasa belum baik, balik lagi, lontar sampai yang ketiga. Sampai yang ketiga.